Oke, assalamualaikum loyalis, ketemu lagi dengan aku Muhammad Arif Tamami. Di sesi bebas hutang bebas finansial ini aku akan bagiin ke kalian tentang konsep dasar 7 konsep dasar pemahaman tentang bebas hutang dan bebas finansial yang aku bawain di seri podcast ini. Ini aku di kandang ayam yang aku punya karena sekarang aku mempunyai hobi yang lain. Dan di sini nanti aku akan nerangin ada 7 tuh pemahaman dasar yang harus kalian miliki agar kalian selalu tidak salah paham tentang arti bebas hutang dan bebas finansial. Apa saja yang perlu kalian lakuin, mindset apa saja, ikutin terus video ini. Oke, di sini kalian tidak akan mendapatkan ilmu tentang cepat kaya tanpa proses ya, yang instan yang dikatakan sama kreator-kreator lain yang kelihatannya itu mudah, tapi sebenarnya susah sekali untuk mencapai itu semua karena semuanya itu diukur dengan kadar yang enggak realistis dan sesuai kapasitas kalian. Dan tentunya lagi ini kembalinya ke journey ya, journey alias perjalanan hidup. Perjalanan hidup setiap manusia itu berbeda-beda. Tentunya berbeda antara perjalanan kehidupan yang saya lewati ataupun yang kalian lewati. Ataupun kalau kalian membandingkan dengan konten kreator yang kalian kiblat itu pun berbeda. Jadi journey ini itu merupakan sesuatu yang unik dan nggak bisa dibanding-bandingin. Yang perlu kita tekankan di sini, ambil hikmahnya dan gimana untuk kita ke depan yang lebih baik. Dan tentunya di sini di 7 pemahaman konsep dasar tentang bebas hutang dan bebas finansial sendiri itu tidak terpaku dalam satu baku yang harus gini harus gitu ya, karena semuanya kembalinya lagi, semua teori itu akan sia-sia kalau kalian tidak melakukannya secara konsisten dan terus menerus, dan improvisasi ya terutama. Terus yang kedua, kita melakukan semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakuin dan tanpa mengeluh. Dan kembalinya lagi di yang terakhir yaitu kalian kuncinya ya tetap berdoa dan berserah, melakukan semaksimal mungkin kapasitas kita. Oke. Jadi di sini disclaimer dulu di awal agar kalian tidak salah persepsi dan juga meluruskan apa yang menjadi niat kalian, apa yang menjadi niat saya nanti, dan tentang kebebasan hutang dan bebas finansial ini secara menyeluruh dan komprehensif ya. Dan sebagai disclaimer ya, aku di sini bukan seorang ahli keuangan ataupun ahli investasi, jadi kalian tidak menghujat saya secara personal ya, karena kembali lagi saya bukan ahli investasi ataupun ahli keuangan. Karena di sini aku melakukan apa yang aku lakuin dari sepengalaman saya, dari berbagai sumber juga, pengalaman dan juga yang lainnya, agar di sini tersampaikan gitu apa yang aku rasa itu bisa buat berbagi ke teman-teman yang pengen bebas hutang dan bebas finansial secara simple dan mudah terutama. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu menuntaskan hutang. Konsep yang pertama yaitu menuntaskan hutang tanpa hutang baru. Di sini ini nanti mencakup banyak sekali aspek ya, terutama bagi kalian yang mempunyai hutang banyak, penghasilan belum ada tuh. Nah, walaupun
penghasilan ada tapi lebih besar pasak daripada tiang. Itu yang sering kan, apalagi yang memang gaya hidupnya seperti ya hedon ataupun mengikuti gengsi. Nah, di sini perlu diluruskan lagi. Hidup yang enak itu ya hidup ya dari sepengalaman saya, walaupun entah itu profit yang kita dapat dari bisnis yang kita bangun misal, ataupun usaha apapun yang kita bangun itu mendapatkan profit yang gede dan modalnya dari hutang sana sini, ya kita sepakat dulu di sini kita harus menuntaskan semua hutang-hutang yang ada, baik itu yang bisnis apalagi yang secara pribadi untuk kebutuhan pribadi, tanpa kita menggali hutang baru. Di sini agak sedikit sensitif dan saya bukannya menggembar-gemborkan anti riba, tapi di sini memang kebanyakan orang yang berhutang di entah itu di lembaga keuangan ataupun yang lain setelah dia nggak mampu bayar, itu mengharamkan yang namanya berhutang dengan atas dasar pengertian tentang riba. Sedangkan riba dan hutang itu sesuatu yang berbeda. Oke. Nah, ini sebagai sedikit notis ya, sedikit pengalaman pribadi. Kalau untuk masalah riba sendiri, kalau di Indonesia dengan sistem perbankan yang seperti ini, konvensional ataupun syariah, itu sebenarnya masih dikatakan ya enggak dibilang itu riba juga, karena di sini ya bisnis gitu kan. Dan di situ kalau di ahli agama, kalau di saya sendiri, di Islam sendiri ya juga kalau ngiblatnya ke yang garis keras ya kayak gitu kan, itu pasti riba dan haram. Tapi untuk yang ini referensinya dari Gus Bahal sih. Di situ kalau tentang berhutang di bank ya bukan kapasitas untuk riba. Nah, di sini aku nggak akan mendetilkan itu, tapi di sini kita berfokus pada gimana caranya kita menuntaskan semua hutang kita tanpa berhutang yang baru, tanpa kita gali lubang tutup lubang terus seperti itu, dengan konsep yang benar. Di fase ini kalian nggak bisa main-main duit yang kalian dapat, kalian mainin di kripto, kalian mainin di saham, kalian mainin di apalagi di slot, di judi online. Jangan. Karena apa? Kalian fokus dulu untuk nuntasin semua hutang itu dulu, karena kalau belum itu nanti hutang itu walaupun tidak ditagih ya itu akan menjadi bom waktu bagi kita gitu. Kalau itu belum kalian beresin, waduh, nanti walaupun ya ada orang yang nyaman dengan berhutang dia lebih semangat, ada yang tanpa berhutang dia jadi terbebani, ada juga ya seperti itu. Dari pengalaman saya ketemu banyak orang, itu ada yang malah dia kalau tidak berhutang itu malah cuannya tipis. Nah, itu kembalinya lagi ke style sih, tapi itu kan 1001 orang kan, nggak bisa disamaratakan. Tapi menurutku pribadi dari sini yang perlu ditekanin, kalau kalian punya uang dan fokus untuk mencari uang saat pertama kali, dan kalian untuk konsep bebas hutang dan bebas finansial secara utuh, kalian harus nuntasin semua hutang kalian tanpa memberi hutang baru. Di sini saya nggak mengharamkan yang namanya riba juga ataupun berhutang, karena itu ya juga fitrah manusia seperti itu. Yang jelas untuk kalian memang tujuan akhirnya yaitu bebas finansial, kalian harus merusak itu konsep kita nyaman dengan hutang dan yang lain-lain. Kita harus clear dulu dengan hutang. Caranya gimana? Caranya kita mencatat semua titik hutang kita, nanti akan
aku jabarin di video selanjutnya tentang debt map ya. Kalian harus catat semuanya debt map yang kalian punya. Terus berapa titik hutang dan di mana aja biar kalian bisa rasional. Apalagi bagi kalian yang terjerat hutang banyak banget ya, di sini bukan tempat untuk mencari solusi agar cepat lunas ataupun gimana ya, tapi kita realistis saja bagaimana caranya itu semua bisa selesai dengan baik dan rapi. Terutama kita harus mental kita sih, mental pengakuan kesalahan. Kalau kita ada hutang banyak dan sampai pikiran semrawut, yang terutama paling realistis ya kita minta maaf gitu. Kita minta maaf ke sesama dan juga kita minta maaf ke, kalau sudah punya pasangan ya ke pasangan, keluarga, dan juga minta maaf ke Tuhan terutama. Tentunya yang menyimak video ini agamanya tentunya nggak hanya Islam aja, ada yang Nasrani ataupun yang lain, itu ya kalian kembali ke Tuhan gitu. Terus setelah kita mengakui baru kita realistis, dan di sini kita akan menulis debt map. Nah, di debt map ini nanti kita akan detailin nanti di video ini selanjutnya. Tapi dari poin ini kita sepakat dulu di awal. Sepakat dulu tentang apa artinya bebas finansial kalau hutang kita banyak dan belum terbayar. Itu aja simpel. Kalian belum kaya kalau kalian masih punya hutang, itu aja. Oke. Nah, setelah ini nanti ditulis semua, kalian tahu penuntasannya, dan jangan sampai kita menutup hutang dengan hutang baru. Oke. Oke, di poin yang kedua ini yaitu menata keuangan dengan simpel dan rapi. Ini sebuah tantangan tersendiri bagi kalian yang pengen bebas finansial, bebas hutang, dan juga bebas finansial ya. Karena untuk menata keuangan sendiri itu membutuhkan sebuah konsistensi yang terus-menerus. Nah, di sini perlunya kalian untuk menulisnya dengan simpel dan rapi. Entah dengan style kalian dengan menulis di buku, ataupun kalian menulis di spreadsheet, ataupun kalian menggunakan alat yang sudah tersedia di aplikasi Android seperti Money Manager yang aku gunain. Di sini nanti aku akan contohin banyak sekali yang alat yang bisa kalian tulis dengan kemajuan teknologi sekarang. Apalagi bagi kalian yang memang secara kebutuhan itu belum seperti orang yang berkeluarga ya. Nah, pentingnya kalian untuk menulis ini nanti untuk apa? Untuk kalian bisa menentuin hitungan berapa sih kebutuhan bersih kalian untuk mencukupi kehidupan kalian. Di sini nanti berfungsi saat kalian melakukan sebuah investasi, itu patokannya ada, nggak mengada-ngada loh, dan nggak ada ya sekadar perasaan kebutuhan sekian itu nggak seperti itu. Nah, pentingnya untuk menulis itu seperti itu. Terus kalian menggunakan alat yang sekiranya kalian nyaman. Di sini nanti aku akan contohin, dan itu bukan sebagai patokan yang utama. Yang terpenting esensinya kalian bisa melakukan terus-menerus. Apalagi bagi kalian yang memang masih mempunyai hutang yang banyak, kalau kalian hanya berperasaan aja ya isinya hanya pusing dan pusing. Karena kalian yang bermain di situ emosi bukan logika. Nah, disitulah pentingnya untuk mencatat keuangan yang rapi dan benar. Satu, kalian bisa menentukan strateginya, kalian mau kemana. Terus yang kedua, nanti kalian bisa tahu kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan hari-hari kalian, yang terutama untuk primer itu berapa, terus
uang kalian larinya kemana itu jelas. Oke, jadi kalian harus optimasi itu untuk mencatat dengan simpel dan rapi ya. Terus poin yang ketiga yaitu untuk poin yang ketiga ini yaitu kalian harus menghasilkan uang dengan modal yang ada, terutama bagi kalian yang tidak bekerja ya, bisa melakukan hal-hal yang kreatif. Di sini saat posisi kalian masih ada hutang ya, jangan lakukan investasi dulu, segerakan untuk membayar hutang dulu gitu, dan segera mulai apa yang kalian punya, kemampuan kalian yang kalian punya, entah itu kalian ikut freelancer ataupun kalian bisa menjadi seorang kreator. Yang jelas kalau kalian memang jalan tercepat untuk memiliki banyak uang ya, satu, kalian harus usaha, dan usaha itu bisa bekerja dengan orang lain. Kalaupun toh kalian tidak mau mengambil resiko yang berlebih, walaupun di situ ada plus minusnya ya, kalian harus memang benar-benar fight untuk menghasilkan uang dari apa yang ada, dari modal yang ada. Modal itu enggak semuanya harus uang ya, memang realistis untuk membangun sebuah usaha itu memang butuh modal, butuh uang memang, tapi itu bukan semuanya yang menjadi yang utama. Yang menjadi utama yaitu mental dan pola pikir kita. Karena di situ nanti saat kalian membangun sebuah bisnis itu terus-menerus improvisasi dari apa yang kalian alami. Nah, di sini juga kalian harus perlu siapin uang yang perlu kalian siap hilang. Nah, untuk tahap yang kalian masih mempunyai hutang ya, uangnya difokusin dulu yang kalian dapat untuk nuntasin utang dulu sebelum kalian investasi. Bukan investasi dari hasilnya itu untuk membayar hutang, enggak. Konsepnya enggak seperti itu, jangan dibalik, nanti kalian akan pusing nanti ke belakangnya gitu. Tetap konsep yang utama bebas hutang dulu dari apa yang kalian lakuin, dari bisnis yang kalian puterin. Kebutuhan harian tercover dulu. Terus yang kedua yaitu hutang udah lunas dulu tuh, baru kalian mau investasi silakan. Kalaupun toh memang ngeyel pengen investasi yang low risk, tentunya returnnya sedikit, nggak kayak kalau kalian main kripto yang high gain ya high loss gitu juga. Oke, jadi di poin yang ketiga ini itu merupakan sebuah poin dari kunci keberhasilan kalau toh kalian mengikuti Raymond Chin ataupun Timothy Ronald yang mempunyai akademi kripto. Ya dia kembalinya lagi di wirausaha dulu, dia punya banyak duit dulu. Jangan salah loh, uang 10 juta kelihatannya banyak ya, uang 20 juta itu kelihatannya banyak, tapi kalau kalian bermain di investasi, entah itu saham entah itu kripto, di situ udah dapat apa-apa kalian. Lebih baik kalian investasiin di hal yang lain, skill, kursus skill ataupun yang lain untuk ngasilin duit dulu. Uang bermain di 100 juta itu masih kecil loh di investasi loh. Ini aku jujur apa adanya. Kalau kalian masih ngeyel uang 5 juta kalian puterin dapat segini, iya dapat, tapi ya kecil gitu loh, dan percuma kalian mau apa juga nggak bisa gitu. Kalau memang prinsipnya untuk menggulung dan kalian sudah bebas secara hutang ya, hutang nggak ada, pengen gulung dari hal yang kecil, it's fine. Tapi kalau kebutuhan harian aja kalian belum dapat, terus belum tercover ya, belum tercover dengan data yang bener loh, kalian langsung main investasi ya hancur kalian. Ini aku tekanin di sini jelas dan agak keras. Ya memang kebanyakan yang terjadi itu seperti itu. Gitu. Pengennya uang 5 juta langsung
jadi 10 juta dalam waktu sebulan, hancur. Uang yang harusnya buat biaya kuliah, buat biaya SPP kuliah kita puterin dulu di kripto, waktu kripto hancur bingung ya, kayak gitu. Uang 5 juta, 10 juta, 50 juta itu kecil loh bos, gitu. Oke, jadi sebelum kalian investasi, kalian harus beres dulu itu yang namanya hutang. Nggak bisa kalian buat makan aja susah, hutang masih banyak, kalian investasi, hancur kalian, nggak kemana-mana. Oke, jadi fokusnya kalian hasilin duit dulu, puter dulu. Kalau setelah fase kalian dari uang kalian bisa mengcover kehidupan kalian, biaya kehidupan kalian, harian kalian, terus sudah cukup untuk menuntasi semua hutang kalian, baru kalian investasi. Oke, baru kalian gulung, jangan dibalik. Kalau kalian balik, konyol kalian, dan kalian nggak akan kemana-mana. Oke. Di poin keempat ini, maknai bebas finansial yang kalian punya itu, karena setiap orang itu memaknai arti bebas finansial itu berbeda-beda ya. Makna kaya yang sesungguhnya itu juga berbeda-beda sesuai dari pengalaman dan tujuannya. Nggak bisa apa yang saya rasakan, apa yang saya menjadi, kaya ini seperti ini loh, kaya seperti yang saya pikirkan dan impikan, itu belum tentu sama dengan kaya dan impikan oleh kalian. Jadi itu temuin dulu sebagai apa, sebagai kompas kita mau kemana. Oke, ini jawabannya mungkin paradoks, tapi memang kembalinya lagi, kadang orang yang sekiranya ada yang target kekayaan itu, kekayaan maksudnya dalam artian bebas secara finansial, kebutuhan sehari-hari cukup, terus ada uang berlebih untuk membantu orang lain, ada yang seperti itu adalah sebuah makna kebebasan finansial. Kita nggak perlu pusing lagi kalau misal ada orang yang minta tolong ke kita dan kita bisa menolongnya dengan tanpa tendensi. Ada yang seperti itu, ada yang bisa misalnya harus punya Ferrari, harus punya mobil ini itu, dan kita harus punya private jet. Ada yang seperti itu juga. Jadi enggak semuanya bisa disamaratakan, dan maknai itu dan temukan itu sebelum kalian memang benar-benar ingin bebas hutang, bebas finansial secara utuh. Oke, dari sini akan menentuin arah kalian kemana. Dan di sini nggak bisa disamaratakan journey yang saya punya dengan journey kalian. Oke, dari poin keempat ini, maknai bebas finansial itu dan temukan itu buat kalian sebelum kalian melangkah lebih lanjut. Nah, setelah itu di poin kelima ini, tentukan tekad dan bulatkan tekad kalian untuk meraih itu semua dengan terarah dan terukur. Oke, di poin kelima ini mencakup dari poin-poin sebelumnya. Setelah kalian menemukannya, ini nggak mudah memang, tapi dari sini setelah kalian menetapkan, memaknai apa bebas finansial yang sesungguhnya, dan fase kita sudah bebas secara hutang, terus kita sudah mengcover semua kebutuhan dan ada dana berlebih untuk investasi, benar-benar kalian strip untuk semuanya. Kalaupun toh belum kalian
tercukupi itu semua, bulatkan tekad untuk memenuhi prasyarat untuk kita bebas hutang dan bebas finansial itu secara terukur dan terarah. Nah, pentingnya ini kita kombinasiin dari kita mencatat, kita mencari uang, kita memaknai bebas finansial yang sesungguhnya itu seperti ini, biar kita ada kompas arahnya kemana, tujuannya kemana. Oke, paham ya? Dari sini ini merupakan sebuah basic yang esensial banget bagi kalian yang pengen bebas finansial, bebas hutang secara utuh. Oke, nggak semudah apa yang dikatakan para motivator ataupun kreator lain yang sekiranya kayaknya mudah, tapi kalau lihat prosesnya nangis kalian gitu loh. Dari jernih-jernih itu kalau kalian lihat prosesnya nangis kalian. Yang selama ini diperlihatkan kan hanya hasil, tapi prosesnya nggak dilihatin. Oke, bulatkan tekad kalian, lakukan semaksimal mungkin apa yang menjadi kapasitas kalian dengan terukur dan terarah. Di poin yang keenam ini, konsistensi adalah kunci keberhasilan. Sejenius apapun kalian, kalau kalian tidak konsisten, percuma, hanya menjadi teori semata. Ini yang menjadi kendala orang-orang jenius loh. Kelihatannya absurd dan memang dia pinter banget, tapi dia nggak konsisten, ya sama aja bohong. Orang konsisten itu kalah sama orang goblok yang dia taunya apa dia ngelakuin. Misal dia ngelakuin mencatat setiap hari agar kehidupannya membaik, biar arah keuangannya itu jelas. Itu orang pinter yang kelihatannya gampang itu nyatetnya pakai ini akan kalah sama orang yang goblok yang secara IQ-nya itu rendah, mohon maaf, tapi melakukannya dengan konsisten. Nah, di sini perlunya untuk konsistensi. Ini bukan lari sprint, tapi lari estafet. Oke, semua kehidupan itu seperti itu. Apa yang kalian tuju, apa yang kalian yakini, apa yang kalian lakukan, kalau kalian tidak melakukannya secara konsisten, ya percuma, itu semuanya akan nggak jadi sia-sia. Makanya di poin ke-6 ini, konsistensi adalah poin keberhasilan sebuah usaha. Oke, itu juga selaras dengan apa yang agama ajarkan. Semua agama ajarkan siapa yang berusaha ya dia yang akan meraih. Di samping faktor luck ya, luck itu bukan sebuah yang tidak bisa dipolakan. Luck itu ada setelah kita berusaha secara maksimal dan konsisten. Oke, jadi di poin ke-6 ini adalah krusial. Konsistensi terutama bagi kalian yang ingin bebas finansial, bebas hutang secara menyeluruh. Dan di sini bukan lari sprint tapi lari estafet. Oke? Di poin ke-7 ini kita jangan lupakan poin yang esensial juga, yaitu kita berdoa dan berserah setelah kita melakukan semua daya dan upaya. Bukan berdoa dan berserah setelah kita tidak melakukan apa-apa ya. Jangan dibalik loh. Berserah itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kita yang menjadi urusan manusia yaitu kita berupaya. Hasil itu adalah Tuhan. Jadi keberhasilan dari semua konsep yang aku jabarin ke kalian ini kembalinya lagi di masing-masing orang. Bisa bekerja bisa tidak tergantung dari semua faktor
ini. Dan yang terakhir yaitu esensial, kita tetap jangan lupa untuk berdoa dan berusaha, dan terus improvisasi dan melakukan apa yang menjadi kapasitas kita. Jadi ini utuh, dan kita nggak takabur, oh ini dari usaha kita nih, enggak. Semuanya tetap ada yang namanya unsur dari Tuhan, itu pasti ada gitu. Dan biar kita tetap selalu membumi. Itulah di poin ke-7 ini, setelah kita melakukan daya dan upaya, jangan lupa untuk selalu berdoa dan berserah. Hasil itu Tuhan, kapasitas kita sebagai manusia yaitu mengupayakan dan terus untuk improvisasi. Oke, dari sini kalian bisa memahami ini semuanya, dan di video-video ke depan aku akan contohin ke kalian dari semua apa yang aku lakuin, biar kalian ndak bingung tuh gimana sih untuk melakukannya, karena ini semuanya yaitu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Dan semoga dari apa yang saya bagiin ini bisa bermanfaat, dan video-video kedepannya akan membahas ini secara detail, step by stepnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Thank you. Assalamualaikum.